Ya, thank you. Jadi kita akan bahas mengenai konsep manajemen kinerja itu apa, lalu best practice yang ada di Indonesia, bahkan ada di dunia itu ada siapa aja sih yang sudah melakukan hal ini, dan nanti hasilnya seperti apa. Hasil apa yang sudah mereka achieve sebagai company yang sudah menjalankan manajemen kinerja, gitu ya. Terus ternyata teman-teman, si perusahaan-perusahaan itu punya kesamaan terhadap hal-hal ini, do and don'ts-nya gitu. Jadi hal apa sih yang mereka lakukan dan hal apa sih yang sebenarnya mereka berusaha untuk hindari. Kita bisa ngambil pelajarannya tuh dari mereka. Oke, sip. Jadi ini 3 topik yang kita akan bahas pada hari ini. Kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu konsep manajemen kinerja. Teman-teman, kalau misalnya kita lihat di slide ini, kata Armstrong di tahun 2004, pendekatan strategis dan terpadu untuk meraih kesuksesan pada perusahaan. Ini kan cuma kayak satu kalimat pendek gitu ya, tapi perhatiin deh di sini. Kesuksesan pada perusahaan. Nah, terus penelitian membuktikan bahwa manajemen kinerja sangat erat hubungannya dengan keberhasilan suatu perusahaan. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Siapa aja yang berhasil, perusahaan apa aja yang berhasil. Next, Kak. Nah, slide ini mulai menarik karena katanya gini teman-teman, secara sederhana, manajemen kinerja dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk membuat semua karyawan bisa memiliki satu tujuan demi mencapai tujuan perusahaan yang berkelanjutan. Nah, ini mulai masuk ke karyawan ya. Yang tadi di slide pertama itu kan sebenarnya kita cuma ngomongin perusahaan, benar nggak sih? Di slide kedua kita mulai masuk ke karyawan. Jadi karyawan itu perlu tahu sebenarnya tujuan perusahaan itu apa. Setelah tahu, tentunya kita mengharapkan karyawan itu juga melaksanakannya dong. Kalau tahu aja, tapi kalau nggak melaksanakan, ya nggak akan tercapai apa-apa ya teman-teman, benar nggak sih? Ada satu lagi yang tulisannya berkelanjutan. Jadi ini adalah proses yang terus-menerus dan nggak berhenti di satu titik saja gitu. Jadi kayak contohnya apa ya? Contohnya kalau misalnya pelari itu pelari maraton bukan sprint, ya. Nah, jadi perusahaan di sini itu perusahaan membutuhkan karyawan agar dapat mencapai visi misi perusahaan. Nah, si perusahaan itu jadi perlu banget, ini perusahaan karyawan gitu ya, jadi perlu banget tuh si perusahaannya itu tuh karyawannya melakukan sesuatu sehingga tercapailah tujuan perusahaan, visi misi perusahaan. Seperti itu teman-teman. Next Kak, jadi connection-nya itu adalah perusahaan karyawan ya. Perusahaan itu nggak bisa mencapai apapun tujuannya, visi misinya tanpa karyawan. Jadi itu poinnya, right? Jadi itu ada hubungan antara perusahaan dan karyawan, hubungan dua belah pihak. Tapi teman-teman, karyawan itu manusia biasa dong. Menurut saya sih karyawan itu nggak ada yang dewa sih. Nggak ada yang kayak perfecto 100% gitu tuh. Sepanjang saya kerja di beberapa perusahaan itu tuh nggak ada sih karyawan yang dewa banget gitu tuh, nggak ada. Karena kita kan semuanya manusia biasa ya. Nah, untuk mencapai si tujuan perusahaan tadi gitu ya, itu kan masih ada. Dan tadi di depan teman-teman bilangnya itu tuh income dan profit, ya kan? Itu ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan untuk si karyawan yang nantinya akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya itu. Yang pertama pastinya memperbaiki kemampuan karyawan. Ini saya mau tanya sama teman-teman, pada saat karyawan diterima ada tes nggak atau interview? Biasanya ada tes dan interview kan, benar nggak sih? Ada. Kak Dani udah mangut-mangut nih. Ada dong. Terus apakah tes dan interview sesuai dengan kemampuan pada waktu dia udah masuk?
Jadi sebenarnya yang diterima itu pada waktu tes dan interview itu tuh oke, pada waktu udah kerja jadi nggak oke gitu, Kak? Apa gimana Bisa Pak Dani? bisa ya, bisa enggak sih. Oke, bisa iya, bisa enggak. Jadi ada yang ya oke lah gitu, ada yang enggak gitu ya. Tapi satu attitude-nya dulu yang saya lihat sih biasanya. Sip. Jadi attitude-nya dulu yang dilihat sama Pak Dani pada waktu mau terima karyawan baru gitu ya. Oke, thank you Pak Dani. Ya, itu tadi. Jadi tadi Pak Dani kan terima karyawannya pada waktu di tes dan di interview, oke. Terus pada waktu udah terima kerja, ternyata oh, ini ada yang perlu diperbaiki, ya perbaiki. Ya kan? Jadi apabila tidak sesuai dan perlu diperbaiki, ya diperbaiki gitu kan. Caranya ada beberapa, nanti akan kita lihat gitu ya. Itu yang pertama, memperbaiki kemampuan karyawan. Yang kedua, memperbaiki kinerja karyawan. Itu tuh gini nih, bedanya apa sih yang tadi sama yang pertama, kemampuan karyawan itu tuh more to skill dan knowledge, seperti yang Pak Dani bilang gitu kan. Ini ada karyawan yang jago banget knowledge and skill-nya, tapi doi males, Bo. Telat melulu, terus nggak pernah ngumpulin assignment atau tugas kelompok atau kerjaan yang dikasih itu tuh on time, walaupun dia punya capability. Itu kan attitude. Nah, seperti yang Pak Dani bilang juga, ya mungkin di perusahaan sebelumnya itu tuh culture-nya beda atau kebiasaannya beda gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya attitude yang memang perlu dikasih tahu pada waktu si karyawan itu diterima. Jadi kan tes interview ini oke nih, kita terima aja deh gitu kan. Kasih tahu deh culture company-nya tuh seperti apa. Jadi ekspektasinya semua orang itu tuh sama pada waktu udah masuk ke company kita gitu Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin aja dulu di company yang lama dia nggak apa-apa loh telat 15 menit di company kita. Wow, telat semenit aja langsung di-strap, disuruh berdiri di pojokan. Itu orang lama banget ya ngomong kayak gitu ya. Itu saya, orang lama banget. Ya kan? Jadi culture setiap perusahaan itu beda-beda. Jadi perlu banget semua karyawan baru yang diterima itu dikasih tahu mengenai kalau saya bilang code of conduct-nya satu perusahaan. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Kan Ibu nggak ngasih tahu waktu saya diterima bahwa saya nggak boleh telat. Ya kan? Jadi belum tentu salah si karyawan lama, baru gitu ya. Jadi ya memang perlu dikasih tahu. Nah, terus yang ketiga, memperbaiki cara kerja tim. Itu kan pasti satu company itu kan perlu banget untuk bisa bekerja dalam satu tim. Ini ada orang yang knowledge and skill-nya itu bagus banget, nggak pernah telat juga, selalu on time, selalu submit pekerjaannya dengan rapi, tapi berantem lulu, Bo. Ya kan? So how? Itu jadi beda lagi masalah yang memang perlu Bapak Ibu sebagai HR pikirin. Ini si Mas atau Mbak jago banget nih, kerjaannya selalu rapi, selalu exceeding expectation, tapi dia berantem lulu. Pokoknya nggak cocok kerja sama orang lain di company. Ya gimana dong, satu company kan orangnya isinya banyak. Ya itu kan kayak gitu-gitu itu something yang memang perlu di-build oleh HR dan manajemen lainnya sehingga teman-teman yang baru ini juga punya capability untuk menyesuaikan diri. Jadi memperbaiki kemampuan kinerja, memperbaiki kinerja karyawannya, sama memperbaiki cara kerja tim. Itu sebenarnya yang diperlukan oleh satu perusahaan. Lalu next, ini kan tadi karyawan perlu diperbaiki, tetapi Bapak Ibu, setiap karyawan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka diperlukan juga pendekatan yang berbeda untuk setiap karyawan. Ya kan? Ada yang knowledge and skill-nya B aja gitu. Tapi knowledge and skill menurut saya mungkin lebih
mudah untuk diajarin gitu ya. Terus ada yang tadi attitude, ada yang ini perlu bangun teamwork nih, kayak gitu kan. Nah, itu gimana? Ya kan? Nah, masuklah kita dengan problem-problem ini ke tujuan manajemen kinerja itu. Jadi, tujuan manajemen kinerja itu tuh kita bagi dua. Yang pertama itu kita akan ngomongin sebenarnya tujuannya apa sih, ada dua. Tujuan untuk perusahaan dan tujuan untuk si karyawan. Jadi sama-sama penting nih si manajemen kinerja ini gitu kan. Ini yang tadi saya sempat mention sedikit. Tujuannya itu adalah sebenarnya kita identify kemampuan dan keterampilan termasuk knowledge, skill, dan attitude karyawan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan oleh karyawan yang tepat. Tadi kan beda-beda tuh. Terus kelebihannya juga beda-beda, kekurangannya juga beda-beda. Dicari tahu aja dulu masing-masing karyawan itu kurangnya di mana, lebihnya di mana. Itu yang pertama. Jadi pada waktu kita kasih satu pekerjaan, kita udah tahu nih. Jadi misalnya dia good in IT skill gitu. IT skill-nya apa? Pastinya kita akan kasih ke karyawan yang memang IT skill-nya jago ya. Ya dong. Jadi identify dulu sebenarnya kelebihannya tuh apa. Gitu, teman-teman. Tujuannya. Jadi kita tahu tuh, oh kita punya aset misalnya 50 karyawan. Si 50 karyawan ini yang jago di sini siapa aja, dan yang punya kekurangan di sini tuh siapa aja. Yang kekurangan ini mari kita isi gap-nya. Nanti kita akan lihat caranya gimana. Oke? Terus teman-teman yang kedua itu adalah next-nya, nah ini tuh tadi, jadi udah identify, kita udah tahu dong kekurangannya di mana, jadi kita mari monitor deh lebih ketat di situ. Misalnya ada orang yang misalnya nggak submit pekerjaan on time, ya mari kita monitor dengan lebih ketat terhadap orang itu supaya dia bisa submitnya on time. Ya ditagih dong setiap hari, kalau perlu setiap jam ditagih kerjaannya. Coaching dan development juga diperlukan teman-teman untuk menyelesaikan hambatan itu. Jadi kita panggil karyawan itu, bisa one on one, bisa group coaching, itu tuh untuk kasih tahu kita nih divisi sales ya, kita tuh kekurangannya tuh masih di sini nih. Kita perlu bersatu untuk supaya kita bisa mencapai target, contoh. Nah, teman-teman yang nggak jago jualan, nanti kita akan panggilin ya trainer untuk supaya bisa closing sales. Itu di bagian development. Jadi bisa internal atau eksternal. Teman-teman untuk development nggak melulu harus eksternal sih kalau menurut saya. Karena di dalam company itu pasti ada yang jago di bidang tertentu. Nah, itu bisa pakai juga tuh orang yang jago tersebut untuk kasih training atau kasih testimoni atau bisa mendampingi gitu ya orang-orang baru itu sehingga nantinya juga bisa jago untuk di bidang yang kita mau mereka jago gitu. Misalnya sales nih nggak naik-naik nih, gimana sih? Ya kita panggil dong orang yang jago sales itu sehingga dia juga bisa ngajarin si orang yang nggak jago itu sehingga nantinya menjadi jago. Nah, yang ketiga, tujuan manajemen kinerja di perusahaan, next Kak. Ini penting banget kan? Komunikasi dua arah antara manajer dan staf. Sehingga sesuai dengan harapan. Serta memberikan umpan balik yang teratur dan transparan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Teman-teman, ini sering terjadi miskomunikasi nggak sama timnya atau sama peer-nya? Sering nggak terjadi miskomunikasi?
ini sebenarnya tujuan dari manajemen kinerja itu juga meningkatkan komunikasi loh. Jadi si bos nggak cuma nyuruh-nyuruh gitu kan, bener nggak sih? Sering, kata Kak Putri. Sering banget. Sering banget itu jadi gini, sebenarnya komunikasi itu kan nggak harus yang setiap hari, sehari berapa puluh jam gitu bersama dan berkomunikasi ya, tapi pada waktu berkomunikasi kedua belah pihak yang ada di slide ini ada tulisannya mendengarkan. Jadi nggak dua-duanya ngomong. Ya kan? Dengerin itu sampai mendengarkan sampai mengerti apa yang dimaksud oleh pihak lawan gitu. Lalu kalau nggak ngerti nanya dong, ya kan? Sama kalau menurut saya ya si bos sebagai pimpinan perlu juga memberikan umpan balik kepada timnya. Sama bantuin dong kalau misalnya timnya ada kesulitan. Jadi misalnya bantuin cari solusi, ya kan? Jadi itu sebenarnya untuk deketin dalam arti profesional bahwa saya dan tim saya itu kita mengerti satu dengan yang lain apa yang perlu kita kerjakan sehingga kita bisa mencapai tujuan perusahaan. Gitu ya. Jadi salah satu tujuan manajemen kinerja itu adalah sebenarnya untuk mendekatkan juga tim member-nya seperti apa. Ini banyak banget nih komen-komentar ya. Ih, Kak Daniela, bos biasanya gengsi buat tanya Mbak Linda, masa sih? Terus, tapi ada yang gini nih, atasan sangat-sangat mendengarkan karyawan. Oke banget nih. Gengsi. Oh, kenapa? Mbak Linda, ada dua pertanyaan nih. Ya, oke. Apa? Kita sambil ngobrol aja ya. Iya, biar juga sambil memperkaya materi juga ya. Ya. Pertama, ada yang nanya tentang metodologi atau tools-nya untuk untuk mengidentifikasi kelebihan atau kekurangan karyawan tadi. Nah, sebenarnya ini kan mungkin Mbak Linda ada insight lain, tapi yang di slide ini kan sebenarnya tools yang paling simple ya. Gimana kita ngobrol terus memberi penilaian pribadi, ini orang sebenarnya kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Kalau ngomong aja belibet kan berarti komunikasi harus diasah gitu kan kasarnya ya. Tapi mungkin Mbak Linda ada ilmu tambahan nggak sebelum saya ke pertanyaan kedua? Dulu saya ngasih tugas aja gitu ke orang-orang itu. Terus pada waktu gitu ya. Jadi itu sekalian ngetes gitu nggak sih gitu, maksudnya ngetes bukan semuanya dikasih nilai juga ya. Jadi itu sebenarnya untuk identify, oh nih orang ada kan orang yang very detail gitu ya, tapi ada orang yang memang big picture. Untuk yang big picture itu ya jangan dikasih kerjaan detail sampai dia jago dong ya kan. Itu soalnya nanti bosnya capek sendiri loh ngurus-ngurusin dia salah-salah detail gitu. Nah, itu sebenarnya in a way sebagai atasan cara identifikasinya seperti itu. Kasih aja tugas. Satu tugas yang bisa melihat kekuatan atau kelemahannya di bidang tersebut ya. Iya. Kalau pengen ngelihat dia detail apa enggak, suruh cari kutu gitu kan, suruh cari angka yang salah gitu kan. Kasih datanya ini banyak banget nih, ini tapi ada yang miss nih, boleh nggak tolong kamu cari? Ada loh yang nemu gitu kan, berarti emang dia orang yang detail dan bisa bantuin kita gitu ya nantinya untuk ngurusin hal-hal yang very detail itu tadi. Biasanya gitu sih kalau aku. Jadi memang sekalian juga nyuruh. Kali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Benar. Jadi itu bagus banget sih
poin dari Mbak Linda tadi. Jadi buat teman-teman yang barusan nanya, caranya gimana ngelihat kekurangan atau kelemahan seseorang, kasih aja project, kasih aja tugas yang untuk menguji hal tersebut. Nah, terus pertanyaan kedua nih, ini kan di slide Mbak Linda tentang mendengarkan, bertanya, umpan balik solusi. Nah, masalahnya adalah ketika banyak orang tuh sensitif sama feedback negatif. Ya kan, ketika dia dikasih feedback negatif tuh langsung blok aja gitu, nggak didengerin bahwa sebenarnya ini adalah kritik atau masukan yang konstruktif. Ada tanggapan nggak dari Mbak Linda untuk misalnya kondisi tersebut? Karena pasti teman-teman juga akan ngadepin kan, gimana misalnya ada karyawan yang perlu di-develop, terus dikasih feedback yang kurang menyenangkan untuk didengar, gitu kan? Terus orangnya malah mendengar negatifnya aja tanpa improve. Aku mau balik sedikit ke urusan KPI yang di sesi sebelumnya gitu ya. Jadi kan sebelum kita melakukan sesuatu itu semua orang kan sudah dikasih KPI dengan parameter masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu mencapai 70 dari 100, ya nilai kamu 70, bukan 100. Dengan berkembangannya waktu, kalau misalnya setahun itu 100, setengah tahun kamu mencapainya baru 30, ya kamu belum tercapai, ya kan? Nah, tapi kan si bos itu bukan kadang-kadang sih, sebaiknya gitu ya, juga ngasih feedback atau umpan baliknya juga yang nice dulu gitu. Jangan langsung gas kali, ya kan? Kalau baru pertama kali kan pasti dikasih tahu dulu, ini kamu targetnya segini ya nak, dan kamu baru tercapainya segini. Apa yang bisa saya bantu sehingga kamu bisa achieve your target? Karena gini loh, anak buahmu tidak tercapai, the boss itu nggak tercapai juga teman-teman. Iya dong. Jadi targetnya anak buah itu akan menjadi targetnya kita loh teman-teman. Jadi adalah tugas dari si bos untuk minterin semua anaknya. Ya. Nah, ada orang yang memang setelah sekali dikasih tahu langsung berhasil ya kan? Ada dong. Oh iya, salahnya di sini. Ada yang 2 kali dikasih tahu berhasil. Ada yang berkali-kali dikasih tahu enggak berhasil. Itu pasti ada yang missing tuh. Seperti itu. Either orang yang nggak cocok kerja di bidang itu, ya kan? Udah saatnya dia pindah ke bagian lain. Karena udah nggak bisa diapa-apain, terutama kalau misalnya udah coaching, udah training, udah segala macam, nggak berkembang juga. Berarti doi salah tempat kan? Atau salah perusahaan? Jadi kesimpulannya yang pertama, kenapa kita pentingnya KPI adalah supaya kita punya data, ya kan? Ya. Bahwa penilaian yang saya sampaikan atau yang tim leader sampaikan atau yang manajemen sampaikan ini bukan subjektif, tapi ini ada datanya bahwa pencapaian kamu tidak sesuai dengan yang udah kita sepakatin sebagai KPI kamu, gitu ya Mbak ya. Yang kedua, bahwa gap kompetensi atau gap performance tadi perlu dijembatani dulu, karena kan ini misi visi semua satu perusahaan gitu kan ya. Betul. Sebelum akhirnya kita memutuskan bahwa ini orangnya nggak cocok atau perlu dipindahkan ke bagian lain. Gitu ya teman-teman tipsnya dari Bu Linda. Ya, jadi ada langkah-langkahnya lah yang kalau misalnya kata orang biasa gini, Bo ya usaha dulu gitu loh. Ya kan? Oke, tambah seru nih. Kita lanjut sambil teman-teman pikirin pertanyaannya dan boleh diketik di chat box ya. Silakan Mbak Linda. Oke, kita terusin ya. Selain komunikasi tadi, ini yang keempat nih teman-teman. Kak Fauzi boleh tolong slide berikutnya? Nah, ini udah pernah kita ngomongin kan sebelumnya di sesi yang anak masih bos. Jadi ini perusahaan ini perlu banget sih menciptakan kompensasi based on kompetensi dari karyawan. Jadi ada gaji, tunjangan, struktur upah, dan sebagainya. Saya nggak bilang bahwa satu dunia itu perlu tahu gaji seseorang loh, nggak. Bukan itu maksud saya, tapi ada range-nya.
Jadi misalnya kalau saya manajer, saya pasti akan punya gaji segini sampai segini. Ya, dan itu berlaku untuk satu company, satu perusahaan, nggak cuma di divisi A aja atau di divisi B aja. Ada perusahaan tertentu yang memang membayar gajinya di satu tempat itu lebih tinggi dengan bagian lain, say so. Jadi pada waktu si karyawan-karyawan baru itu masuk, itu mereka udah tahu. Itu kayak pas pampres gitu loh, itu ada. Dan semua orang itu tahu. Nggak apa-apa, mereka bisa mutasi kalau punya capability. Tapi menurut saya perlu semua orang tahu seperti apa sih struktur penggajian, struktur tunjangan itu berlaku di company tersebut. Jadi yang pertama itu memang set goals dulu. Setelah itu ya masukin ke KPI gitu. Ya, ini bulan lalu atau saya lupa 2 bulan yang lalu kita udah pernah ngomong secara detail mengenai ini. Tapi menurut saya set goals dulu, bikin job desk, lalu masukin ke KPI. Itu tahapannya, gitu ya. Next-nya adalah sebenarnya tujuan manajemen kinerja itu adalah meningkatkan Kak Bauzi, pengembangan diri dan kemajuan karir, sehingga membantu mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diminati. Ini ya saya mau tanya, kenapa ini penting? Kenapa karyawan itu perlu dimajuin gitu ya, perlu di-develop sehingga mereka jadi jago. Ini teman-teman gini nih, misalnya ya satu perusahaan ya punya karyawan 5 deh, nggak usah banyak-banyak. Dia tuh 5-5-nya itu jago-jago semua gitu. Bandingin sama perusahaan yang punya 5 juga tapi biasa aja karyawannya. Menurut teman-teman yang akan lebih maju yang mana? Ya kan? So, karyawan itu tuh aset gitu. Jadi dipinterin, dan itu memang hasilnya akan dinikmati oleh si perusahaan. Tadi kan manajemen kinerja itu kan sebenarnya tujuannya itu adalah untuk kemajuan perusahaan, tapi perusahaan itu kan perlu karyawannya tuh untuk bantuin, ya kan? Nggak bisa dong ujuk-ujuk si company itu tiba-tiba itu tuh mencapai goals-nya. Emang siapa yang mau ngerjain? So, invest in your employees itu menjadi penting. Karena untuk mencapai tujuan perusahaan dengan karyawan yang pinter-pinter itu akan lebih mudah dan cepat dibandingkan sama yang karyawannya biasa-biasa aja. Itu udah pasti. Dan untuk menjadi karyawan itu pinter itu ya itu perlu di develop. Jadi gitu teman-teman. Kan pengennya mencapai goals perusahaan ya kan? Karyawannya membantu perusahaan untuk mencapai goals-nya. Perusahaan perlu mendevelop karyawannya sehingga karyawannya bisa membantu perusahaannya mencapai goals. Itu adalah buletan yang nggak bisa dipatah-patahin atau dipisah-pisahin. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya, ini komentarnya macam-macam sih. Tapi kayaknya udah paham semua Mbak Linda, karena intinya berpendapat bahwa kalau misalnya karyawan sebagai aset di-develop, rezeki perusahaan juga meningkat gitu ya, seperti kata Pak Dani dan Pak Abdul. Yes. Jadi tadi itu ada 5 hal tuh tujuan dari manajemen kinerja itu bagi perusahaan. Terus tapi buat karyawannya apa sih sebenarnya manfaatnya kalau kita menjalankan yang namanya manajemen kinerja?